Oke, jadi aku mau bahas tentang soal yang paling pertama, palindrom. Jadi palindrom itu bilangan apa? Itu adalah bilangan yang angkanya kalau dibaca dari kiri sama kanan itu sama. Misal, angka 11. Kalau kita baca dari kiri 11, dari kanan 11, begitu palindrom. Misal lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita baca dari kanan 5, 4, 3, 2, 1. Berarti itu bukan palindrom. Nah, gimana cara kita bisa ngecek angka itu palindrom atau enggak? Itu yang pertama, kita bisa balik angkanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dibalik jadi 5, 4, 3, 2, 1. Baru kita bandingkan angkanya itu sama atau tidak. Atau ada cara kedua yang lebih cepat, yaitu kita bisa ngecek per digit. Jadi digit paling belakang sama digit paling depan, digit kedua dari belakang sama digit kedua dari depan. Nah, tapi untuk yang lebih mudahnya, aku akan coba tunjukkan gimana caranya kita bisa membalik angkanya, terus cek apakah sama atau enggak. Kalau untuk yang cek membandingkan langsung digit depan sama belakang itu, kalau kalian mau bisa kalian coba sendiri supaya kalian juga semakin paham dan lihai untuk memanipulasi integer. Oke, misal kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita butuh tahu panjangnya ini ada berapa digit. Ya, kalau kita lihat langsung kan 1, 2, 3, 4, 5, 5 digit. Tapi secara codingnya itu gimana? Kita bisa pakai 10 log angkanya. Jadi kalau 10 log 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti hasilnya kita bulatkan ke bawah dan ditambah 1 itu pasti sama dengan digit. Jadi log 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau kita hitung hasilnya itu setelah kita bulatkan ke bawah 4. Jadi kalau ditambah 1 baru 5. Terus itu kalau kita tahu panjangnya. Terus kita bisa lakukan looping, memanfaatkan pembagian 10 sama modulo 10 untuk dapat digit-digitnya, per digitnya supaya bisa dibalik. Tapi ada cara lain, itu kita bagi 10 pangkat berapa digit. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita bagi 10 pangkat 5 alias 100.000, itu pasti 0. Kan dia harusnya 0,1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena integer bagi integer, hasilnya otomatis nolnya tok, komanya dibuang, diabaikan. Nah, melihat cara ini kita bisa lakukan looping selama 1, 2, 3, 4, 5 atau angkanya kita itu enggak 0, alias lebih besar dari 0. Ini bisa nanti pakai while loop atau for loop, itu terserah. Nah, misal sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, aku bagi 10, berarti kita dapat 1, 2, 3, 4. Lagi, kalau 1, 2, 3, 4 tak bagi 10, kita dapat 1, 2, 3. Lagi, dan seterusnya sampai kalau tinggal 1 tak bagi 10, kita dapat 0. Berarti loopingnya selesai di sini. Jadi kita lakukan looping pembagian 10 sampai habis. Nah, yang bisa kita lihat apa? Setiap kita bagi 10, satu digit yang paling belakang itu hilang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bagi 10 tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tinggal 1, 2, 3. 1, 2, 3 tinggal 1, 2. 1, 2 tinggal 1. 1 tinggal 0 habis. Oke, kita lanjut dulu. Nah, berarti dari sini kita bisa ngitung bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali 5 digit. Atau paling enggak 5 kali looping. Termasuk pengecekan yang terakhir. Terus, masih dengan angka yang sama, kalau kita modulo 10 gimana? Kalau bagimu kita modulo 10 kita dapat 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 dibagi di modulo berapa? Kita dapat 4. Jadi kan idenya kita kan dapat per digit dari belakang. Kalau tadi pembagian, kan kita bisa mengeliminasi angka yang paling belakang. 5, 4, 3, 2, 1 ini kita eliminasi terus. Nah, kalau modulo kebalikannya, kita mau dapat digit yang paling belakang supaya bisa kita balik. Berarti kalau modulo 10 dapat 5, kalau kita mau dapat 4 itu gimana? Apakah modulo 100? Jawabannya bukan. Kalau di modulo 100 hasilnya tuh 45. Jadi dia ambil 2 digit dari belakang. Jadi kita bisa lihat bahwa modulo itu ngambil berapa digit dari belakang untuk kelipatan 10. Nah, maka solusinya gimana? Kita bisa modulo dengan kita bagi 10, baru kita modulo 10 supaya bisa jadi 4. Nah, kok bisa? Nah, kita ingat-ingat lagi yang tadi, bahwa setiap kita bagi 10, satu digit hilang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, setelah di modulo 10 kita dapat 5, kita kan nggak butuh 5 lagi di angkanya. Berarti kita bagi 10 supaya jadi 1, 2, 3, 4, terus bisa dimodulo.
Jadi tinggal kita bagi aja. Kayak ini. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, kita modulo 10 dapat 5. Terus kita sudah nggak butuh 5, butuh 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5-nya dibagi 10 dulu. Supaya jadi 1, 2, 3, 4. Baru di modulo 10 biar jadi 4. Dan seterusnya kita lakukan terus sampai tinggal 1 modulo 10 sama dengan 1. 1 bagi 10 hasilnya 0. Kalau kita cermati lagi, dapat 5, 4, 3, 2 di sini, dan 1. Hasil modulo. Jadi kita lihat nanti hasil modulonya aja. Sedangkan hasil pembagian itu kita lihat untuk menghentikan looping. Nah, kalau kita susun 5, 4, 3, 2, 1 itu sama dengan kebalikan dari angka aslinya. Nah, cara nyusunnya gimana? Itu berarti kalau 5 kita tambah 4 kan 9, bukan 54. Jadi caranya ya 5 kita kali 10 tambah 4, 54. 54 kali 10, 540 tambah 3, 543. 543 kali 10 tambah 2, 5432. 5432 kali 10 tambah 1, 54321. Kira-kira seperti itu. Terus untuk bilangan spesial itu kan harus juga bisa dibagi sama digitnya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti harus habis dibagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan syarat secara implisit itu berarti kan juga nggak boleh ada angka 0 di situ. Makanya kalau misalkan itu ada angka 0, kita bisa langsung keluar dari loopingnya karena invalid. 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita bagi 0 itu kan nggak bisa gitu. Jadi cara ngeceknya gimana? Sama sih. Waktu kalian ngecek palindrom kan kalian ngambil digit terakhir bagi modulo. Nah kalau dia 0, langsung keluar aja dari loopingnya, nggak penting. Angka itu sudah pasti tidak memenuhi syarat yang lain. Dan untuk ngecek pembagiannya juga sama. Tinggal kalian modulo bagi habis atau enggak gitu. Nah untuk codingannya seperti apa? Kita lihat setelah yang satu ini. Nah teman-teman, aku mau minta tolong supaya bisa follow IG-nya Basic by BM Petra. Nah, kenapa kalian harus follow ini? Karena kalian bisa dapat beberapa benefit seperti meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Karena memang tujuan dari Instagramnya Basic by BM Petra ini untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme kalian. Termasuk menambahkan wawasan kalian tentang sosial dan politik. Nah, karena tahun 2024 itu kan tahun politik ya, kita akan ada pilpres dan serangkaian pemilu lain. Nah, supaya teman-teman dapat insight tambahan, itu bisa juga follow dan memantau terus di Basic by BM Petra karena di situ akan ada update-update tentang perkembangan sosial politik di Indonesia. Terus Basic by BM Petra itu kan sebenarnya bilik berdiskusi dan speak up. Jadi kalian bisa diskusi bersama nanti di kolom komentarnya Basic. Jadi di postingan-postingan tertentu itu nanti ada kalian bisa berdiskusi di situ. Oke. Sekarang kita lihat untuk codingannya seperti apa. Nah, seperti alur yang tadi aku jelaskan dan mengikuti soal, pertama kita bikin dulu untuk lower dan upper. Seperti yang minta soal kan range ya. Kemudian bikin juga counter untuk menampilkan yang di output ada berapa angka yang memenuhi kondisi itu, alias bilangan palindrom spesial. Terus setelah itu kita bikin for, i-nya tak set ke lower sampai selama dia kurang sama upper. Nah ini kalau soal itu sebenarnya juga bisa sama dengan upper. Harusnya sih sama dengan upper, cuma kali ini untuk contoh aja aku pakai yang tanpa sama dengan aja. Jadi i-nya ini nanti akan kita loopingkan naik terus sampai upper. Kemudian aku bikin belian ketiga palindrom itu untuk ngecek dia palindrom enggak, aku set dulu false. Kemudian divide itu aku set true, asumsikan bahwa angka-angka itu akan selalu habis terbagi sama digit-digitnya. Kemudian F0 ini kita buat false, tak asumsikan bahwa tidak ada angka 0. Kemudian satu integer time ini maksudnya untuk pembalikan. Jadi setelah tak balik achievement tidak. Nah untuk balik kita butuh for seperti yang aku bilang, butuh looping sih. Aku mau pakai for, pakai while bisa. Yang penting adalah J itu sama dengan I, yaitu J-nya itu akan sama I, tapi J-nya yang tak rubah, I-nya akan tetap. J-nya toh yang tak potong-potong. Kemudian selama J-nya lebih besar dari 0, J-nya nanti tak bagi 10. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 10, 1, 2, 3, 4 sampai habis, sampai 0. Terus kita tinggal bikin mengecekkan. If J-nya modulo 10 sama dengan 0, berarti kan have 0. Nah, have 0-nya kita set true, terus break. Kenapa langsung di break aja? Karena
dia kan sudah tidak memenuhi syarat. Jadi kita langsung keluar aja dari for ini. Dan kalau dia bukan 0 digitnya, berarti tinggal kita temnya kali 10, terus tambah sama modulnya. Jadi misal pertama 0. 0 kali 10, 0. 0 tambah 5, 5. Kemudian 1,345 bagi 10, tinggal 1,234. 1,234, 4-nya bukan 0, kemudian 5 kali 10, 50, tambah 4, 54. 54 nanti kali 10, 540, tambah 3, 543. Dan seterusnya sampai habis. Kalau udah, kita tinggal ngetik lagi. If have 0. Nah, kalau tadi dia have 0-nya true, berarti if true, langsung continue. Jadi langsung i-nya kita tambah, kita lanjut ke berikutnya. Nggak perlu cek yang pengecekan lain tuh nggak perlu. Karena sudah pasti salah. Kemudian kita juga cek if i-nya sama dengan temp, alias dia kembar dari kiri dan kanan, berarti kan dia palindrom. Palindromnya kita set true aja. Nah, lanjutnya kalau dia palindrom, baru kita cek apakah dia habis dibagi digit-digitnya. Sekali lagi kita pakai for, karena ini konsepnya mirip sama palindrom. Intinya kita ngambil, untuk yang ini aku akan ngambil digit dari paling belakang, tak bagi satu persatu kayak palindrom. Jadi kalau tadi palindrom ini tak kali 10 tak tambahkan, kalau ini tak bagi aja terus. Jadi, pertama penyimpan pembaginya dulu alias divider, itu yaitu modulnya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 ataupun 0. Baru habis itu kita cek if i-nya di modulo divider itu bukan 0. Jadi kalau misalnya i-nya kan tetap 1, 2, 3, 4, 5, yang berubah adalah j-nya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 di modulo 5 itu bukan 0, berarti dia lanjut. Tapi kalau 0 berarti kan kalau dia 0 lanjut, kalau bukan 0 berarti salah, kan harus habis dibagi. Berarti divide-nya kita set false. Nah, kalau kita set false, nanti looping berikutnya dia ketemu di sini divide-nya true, kan dia nggak cocok kan, false. Nah, berarti dia akan langsung keluar dari loopinganmu karena kondisinya tidak terpenuhi, meskipun j-nya masih lebih besar dari 0. Jadi j lebih besar dari 0 true, tapi kalau divide-nya false, berarti true and false itu hasilnya false. Ingat konsepnya bahwa dia bisa true kalau true and true gitu. Nah, ini aku lanjutkan. Kalau misalkan dia sudah selesai sampai akhir, itu benar habis terbagi, berarti kita tinggal ngecek kalau dia palindrom dan divide. Berarti kalau palindromnya true, divide-nya true. If true and true, berarti kan true. Kita minta print temp atau angkanya. Kenapa aku nggak ngeprint i? Karena temp sama i di sini kan sama. Dia kan disebut palindrom, berarti angkanya sama aja. Nah, setelah itu counternya tinggal kita tambah. Kalau udah, jangan lupa counternya yang di print, karena kita mau lihat outputnya counternya. Ini untuk demo aja, aku coba run. Untuk range-nya 133456 sampai 887654. Itu dia ada 53 angka. Nah, contohnya 171 kiri kanan dibaca sama aja. Terus habis dibagi 7 dan habis bagi 1. Oh, memenuhi syarat. 222. Nah, ini pasti sama terus, kan angkanya kembar. Habis bagi 2 juga. Terus misal 575 575 dibalik 575 575 palindrom. Habis bagi 5 pasti, habis bagi 7 iya, berarti dia memenuhi semua syarat, nggak ada nolnya juga kan. Nah, kalau kalian di sini lihat sudah pasti nggak ada angka 0. Terus yang terakhir ini counternya tadi ternyata ada 53 angka ya, kira-kira seperti itu.